screen-nya. Sementara kita coba dengan tanya jawab terlebih dahulu. Nanti saya coba siapkan, apabila memungkinkan saya akan tampilkan. Mungkin sebelumnya Pak Paul akan menyampaikan sesuatu untuk presentasi dari Raja Ampat dan Maluku. Silakan Pak Paul. Ya, seperti biasa Pak Yogi, kalau yang tampil itu Ibu Reno membuat orang itu terkagum-kagum. Cara berceritanya begitu menarik dan memang tempatnya sangat menarik. Saya merasa beruntung pernah diundang oleh Ibu Reno dan Pak Nyoman Kirtia dan menginap di rumah di lodge-nya. Dan itu luar biasa indahnya. Ditambah ada Ibu lupa tadi bahwa rumah lodge-nya itu dijaga oleh ratusan ekor burung, namanya burung enggang, hornbills. Jadi dia persis di belakang lodge-nya. Itu luar biasa. Jadi ada di laut, tapi juga ada di udara selain burung cendrawasih. Itu pertama. Terima kasih Ibu Reno, terima kasih Pak Nyoman Kirtia. Yang kedua, saya sangat senang dengan tampilan yang disampaikan oleh Pak Cesar. Pak Cesar, terima kasih. Tapi tolong nanti Pak Cesar, tolong bercerita sedikit tentang Pak Cesar punya pulau di sebelah tenggara, namanya Kisar, di mana penduduknya semuanya, atau boleh dikatakan 90% bermata biru. Dan semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Lebih daripada, ya seperti Pak Cesar lah gantengnya. Dan yang kedua, tolong diceritakan mengapa Maluku itu sangat terkenal di Eropa. Di Indonesia mungkin bilang karena kenal Bob Tutupoli, si Bruri Marantika atau Pesolima atau Pak Cesar. Tetapi di Eropa, khususnya di Inggris, Belanda dan Portugal, mereka lebih mengenal Maluku, Molucas daripada maaf negara saya Indonesia. Itu tadi itu yang kedua. Yang ketiga Pak Cesar, terima kasih banyak, tampilannya luar biasa, dan tolong berbagi lebih banyak kepada teman-teman kita. Juga di selatan, Maluku Selatan ada kanguru. Jadi orang selalu tahu bahwa kita semua tahu kanguru ada di Australia. Tidak, Pak Cesar juga punya kanguru. Tolong diceritakan berbagi dengan teman-teman kita. Kalau saya salah, mohon maaf. Terima kasih Pak Yongki. Penampilan hari ini luar biasa. Yang hadir 53 dari tadi dan tidak pernah berpamit untuk pulang dulu. Silahkan tanya jawab sepuas-puasnya. Thank you. Baik, Pak Ketua, mungkin mudah-mudahan ini bisa terlihat. Apakah suaranya terdengar? Putus-putus, Pak. Tapi bisa, Pak. Bisa running kok kelihatannya. Kita tunggu aja. Lumayan kedengeran. Ya, betul, Pak. Ambon Manise. Manise, betul-betul. Ya.
Wow. Luar Terima biasa. kasih. Luar biasa. Luar biasa indah sekali videonya. Terima kasih Pak Cesar. Juga Pak Yogi, Ya, yang tadi ditampilkan oleh Ibu Reno saya lupa, itu ikan bertumpuk-tumpuk. Tapi masih hidup ikannya, gitu loh, luar biasa. ya, betul. Mungkin Pak Nyoman Kirtia yang nyelam dan buat video. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dua presentasi yang sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai pariwisata Indonesia. Berikutnya kita siapkan waktu untuk tanya jawab. Pertama-tama mungkin pertanyaan untuk Raja Ampat, kemudian ada pertanyaan yang lain untuk Maluku. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya sesuatu. Ada pertanyaan tadi dari salah satu teman kita mengenai PIN Raja Ampat. Mungkin saya kurang jelas maksudnya PIN Raja Ampat. Apakah PIN Raja Ampat masih sama selama COVID ini? Silakan Bu Reno. Ibu Erliana, suaranya mungkin tolong di-mute Ibu Erliana. Selamat sore. Sore Bu, silakan. PIN Raja Ampat sekarang namanya itu tiket masuk wisata. Oh, oke. Tiket masuk wisata, ya. Ya. Pak 425.000 untuk domestik, 700.000 untuk wisatawan mancanegara. Oke, hanya itu jawabannya Bu ya. Ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Cesar ini dari Pak Freddy. Berapa lama? Oh maaf, ada pertanyaan dari Pak Maktal. Ini menanyakan senior kita. Untuk Pak Cesar, maaf mau bertanya kabar Pak Tony Tomasua, senior inbound kita. Apakah beliau sehat-sehat? Mungkin bisa dijawab. Kemudian ada Pak Freddy. Mungkin Pak Freddy bisa bertanya langsung ke Pak Cesar. Silakan Pak Freddy. Pak Freddy masih on kah? Masih Pak, masih. Selamat sore Pak Yongki. Ya, selamat sore. Silakan. Ya, selamat sore Pak Cesar. Sore Pak. Wah ini produk yang bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, hanya satu pertanyaan kecil saja Pak. Itu kalau dari Ambon ke mana itu, ke Banda ya, pakai kapal cepat itu berapa lama ya Pak ya? Itu 7 jam Pak. Oh, terus berhubungan dengan cuaca, kira-kira bulan apa yang bagus kalau misalnya dengan kapal cepat? Baik, waktu yang bagus untuk kunjungi Banda itu 15 Maret sampai dengan 15 Mei. Kemudian juga kalau saya sih 15 September sampai dengan 15 Desember. Jadi kita kerja 7 bulan aja Pak. Oh, jadi bulan begini bagus ya Pak ya? Iya, sampai dengan 15 Desember bagus. Oh, bagus. Oke, satu lagi Pak, itu yang di Ora, di Salemba, itu resortnya masih 2 ya Pak ya? Tidak Pak, di Ora itu punya 14 kamar. 9 kamar di atas laut dan 5 kamar itu di land. Tapi bukan saja Ora, di situ sekarang udah punya banyak resort-resort kecil lagi yang hampir semua di atas laut. Oh, oke. Ya. Baik Pak. Pak Cesar, terima kasih Pak. Sukses ya Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Berikutnya ada pertanyaan lagi, ini ditujukan ke Ibu Reno. Ibu Reno, nah ini pemain tamu China nih.
Bu Reno, apakah di Raja Ampat sana disediakan guide Mandarin? Terima kasih. Bu Reno, itu pertanyaan dari Pak Rudi, Cosmo Holiday. Sementara belum. Karena adanya sekarang masih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, belum ada. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada tamu perlu guide bahasa Mandarin, kalau mereka datangnya dari Bali misalnya, atau dari Jakarta, ya. hire dari sana, dari luar. Belum ada, Pak Yongki. Oke. Baik, terima kasih Bu Reno. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari CD, Bapak atau Ibu, CD Bayu Turker. Mohon tanya, boleh tahu waktu terbaik jika berlibur ke Banda Kei Ambon Seram? Silakan Pak Caesar. Kalau untuk tur yang long tour itu kita punya waktu ada mulai dari 21 hari dan 18 hari. Jadi tergantung Ibu mau ambil yang 21 hari atau 18 hari. Jadi 21 hari karena kadang-kadang tamu lebih suka lebih lama di Banda, Bu. Ya. Bapak Sidi, Pak. Ya, Bapak Sidi. Ya. Baik, terima kasih. Ini teman-teman, apakah nggak ada yang ingin bertanya lebih dalam nih mengenai Raja Ampat? Karena Pak Kepala Dinas berada di ruangan ini, sekalian mungkin kita ingin bertanya lebih mengenai policy dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya, Pak Yongki. Yes. Boleh saya mau nambahkan sesuatu untuk kawan-kawan ini? Boleh, Bu Reno, silakan. Raja Ampat juga memiliki calendar of events. 2020 ini banyak, 2019 juga banyak. Tetapi yang 2020 memang banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala COVID. Yang contohnya saja, ada festival Geopark bulan Juli. Nanti ini saya share. Kemudian ada festival bahari. Nah, Raja Ampat kan terkenal dengan baharinya. Kemana-mana kita harus pakai kapal. Di Liveaboardnya aja sekarang udah, menurut catatannya Pak Yusti, udah 60. Resortnya ada 14. Homestay-nya 210. Jadi festival baharinya pasti semarak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau plot untuk program khusus Raja Ampat untuk tamu-tamunya, itu kalau yang tahun ini tanggalnya 18-21 Oktober. Biasanya sih mirip-mirip tanggalnya Oktober. Oktober tuh periode yang bagus. Untuk diving bagus, untuk turis jalan-jalan bagus juga. Cuacanya oke. Kemudian ada juga festival gemar makan ikan. Itu tanggal 1 sampai 3 November untuk tahun ini. Karena ada apa ya sebutannya, kearifan lokal. Jadi di Raja Ampat masyarakat itu mengenal sistem yang namanya sasi. Ada masa-masa tertentu orang boleh memanen sesuatu dan ada waktu-waktu tertentu juga dilarang. Kenapa demikian? Agar supaya terjaga sustainability-nya. Misalnya sasi untuk ikan. Kemudian ada sasi untuk siri pinang. Karena orang Papua makan siri dan pinang. Juga ada sasi untuk misalnya pohon kelapa. Kapan pohon kelapa itu boleh ditebang, dipetik, dan seterusnya. Nah, itu antara lainnya. Pak Yusdi mungkin bisa memberikan lebih detail lagi, juga termasuk program-program yang Pemkab sedang siapkan untuk tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reno tambahannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Suryadi. Pak Suryadi Kadir ini bertanya,
kira-kira berapa budget Bu untuk 3 hari untuk domestik yang ekonomis? Tour land only Bu. Silakan Bu Reno. Di Raja Ampat itu kan ada beberapa tipe akomodasi. Jadi ada resort, ada liveaboard juga, dan juga ada homestay. Homestay sekarang itu di Raja Ampat kisarannya gini, mereka bikin harga itu seperti ada tiga rank gitu ya. Yang pertama dia hitung per orang itu sekitar 500.000 per orang per malam. Kemudian itu kamarnya tanpa AC dan dengan kamar mandi sharing di luar. Kemudian ada yang 750.000 itu kamar mandinya di dalam tapi non AC. Ada yang 1 juta itu AC dan kamar mandi di dalam. Mealsnya termasuk dengan local style. Itu untuk yang homestay. Jadi kalau untuk yang LOB dan resort pasti lebih dari sekian gitu. Karena apa? Kalau di LOB, kalau di resort, contohnya kayak di Raja Ampat Dive Lodge itu, kita berada di pulau, kita harus mengadakan genset sendiri. Jadi kita BBM itu tidak bisa terhindarkan gitu. Mau tamunya 1 atau tamunya kamarnya semua full, pengeluarannya mirip-mirip lah, besar gitu. Jadi pasti juga harga resort itu tidak bisa seperti homestay. Tapi kan Tuhan sudah kasih kue itu dipotong-potong. Yang ini cake-nya siapa, ini cake-nya siapa. Jadi opsinya banyak gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Reno. Masih ada pertanyaan yang lain lagi? Mungkin Pak Ketua ingin bertanya sesuatu ke Pak Kepala Dinas atau teman-teman yang lain. Oke. Mungkin Bu Yana ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Yana. Pak Yongki, boleh saya bertanya, Pak? Boleh, silakan Pak Cesar. Saya ingin bertanya ke Kepala Dinas, Pak Yusti. Iya, Pak. Yusti, selamat ketemu lewat WA. Selamat Udah sore. Lama ya. Selamat sore, Pak. Mungkin lupa, saya dulu Cesar di Yamwapnor, Pak. Siap, siap. Saya cuma ingin tahu, Pak, karena kan saya dengar sekarang ini untuk Red Bird of Paradise sudah bisa muncul di mana-mana, Pak. Iya. Kira-kira ada nggak kebijakan dari Dinas Pariwisata dalam mengatur kira-kira untuk kunjungan tamu ke pengamatan burung cendrawasih merah itu bisa diatur, ada kebijakan gitu Pak, biar semua masyarakat yang menjaga burung-burung khususnya cendrawasih merah itu juga mendapat penghasilan dari apa yang mereka lakukan, Pak. Karena kan saya dengar ada di Yamwapnor, ada di mana-mana lagi. Itu aja Pak yang saya mau tanyakan. Baik. Iya Pak Cesar, terima kasih Pak. Selamat baku dapat lagi. Begini Pak, memang saat ini kami lagi bekerja sama dengan teman-teman di BKSDA. Kita tahu semua kan potensi burung ini secara kawasan dalam kawasan konservasi ya. Nah kami maaf Pak, instruksi sebentar. Pak Cesar mungkin salah satu audionya dimatikan Pak, karena Bapak menggunakan gadget. Ya, Baik, silakan lanjut Pak Yusti. Maaf. Ya Pak, baik. Kami 2 tahun ini sudah bekerja sama dengan BKSDA Pak. Jadi kebetulan hampir semua potensi burung itu dalam kawasan konservasi dan otoritas yang di situ ada teman-teman dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah kami sudah membentuk apa yang namanya
KTH, kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu di bawah binaan teman-teman dari Balai KSDA. Nah, di situ anggotanya adalah kelompok masyarakat yang berada di desa dekat dengan kawasan konservasi yang tugas mereka adalah menjaga keutuhan hutan dan kemudian mereka menjadi guide atau mereka boleh menjual jasa lingkungan hutan. Nah, sebagian besar menjadi guide burung cendrawasih. Kita sekarang sudah ada 4 KTH di Raja Ampat. Di Melibit ada 2, satu di Saprokren, satunya lagi ada di Wawiyai, di Pulau Fam. Nah, tugas utama mereka adalah menjaga keutuhan hutan, konservasi hutan. Tapi yang kedua adalah mereka menjual jasa lingkungan hutan. Bisa saja burung cendrawasih, bisa jenis flora fauna lain seperti anggrek atau hal-hal lain yang menarik di dalam hutan gitu. Gimana, Bluetooth mati kah? Nah, memang saat ini kita semua tergantung kepada operator, Pak. Kan masing-masing operator lebih suka berhubungan dengan kelompok mana gitu ya. Nah, khusus untuk di sekitaran Ibu Kota Waisai, saat ini KTH Warkesi dan KTH Saprokren menjadi salah satu primadona. Kenapa? Karena mudah untuk dijangkau, aksesnya gampang dan dekat dari kota gitu. Nah, untuk tempat-tempat lain yang juga punya potensi burung seperti Yanuapnur, kemudian ada di Sawingrai, kemudian ada di Batanta dan juga di Misol. Memang sekarang masih tergantung kepada hubungan atau relasi antara tour operator dengan kelompok-kelompok pengelola burung itu, Pak, wisata burung ya. Kita belum sampai dengan hari ini memang kita belum ada intervensi untuk pembentukan kelompok di sana karena kita masih fokus dulu di 4 kelompok tadi itu. Tapi ke depan memang kita berharap masing-masing desa atau lokasi yang memang punya potensi wisata jasa lingkungan seperti burung itu sudah terbentuk kelompok-kelompok tani hutan gitu. Nah, sekarang memang bagaimana caranya untuk menghubungkan supaya kue ini bisa dinikmati oleh semua burung, jangan hanya ngumpul di satu kelompok saja gitu. Nah, itu kan pertanyaan Pak Sisar tadi ya. Dan memang saat ini memang Lutut Yanuapnur sendiri kebanyakan masih dilakukan oleh resort-resort terdekat, Pak, yang ada di situ ya. Contoh misalnya Papua Explorer, kemudian ada Biodiversity dan juga Papua Diving. Rata-rata mereka membawa wisatawan untuk melihat burung di sekitaran itu, Sawingrai, Yanuapnur. Sementara untuk teman-teman yang LOB itu kebanyakan sekarang pindah ke KTH Saprokren, Pak. Karena mungkin di sana mereka udah punya hubungan yang baik dengan kelompok pengelola sehingga secara hari-hari sudah tahu persis bagaimana standar pelayanan. Nah, satu hal lagi Pak untuk burung, memang untuk burung ini sangat relevan atau identik dengan pelestarian hutan, Pak. Nah, kebetulan sekarang itu Saprokren dan Warkesi itu betul-betul ada smart patrol, Pak. Ada petugas penjaga hutan. Sehingga yang ilegal-ilegal penebangan hutan itu udah sangat jarang. Saya khawatir nanti di beberapa tempat, contoh di Yanuapnur itu karena banyak pembukaan hutan oleh teman-teman, jadi akan mengganggu burung, Pak, di sana gitu. Terakhir kemarin saya dapat informasi ada pembukaan kebun oleh masyarakat di Saprokren, di Yanuapnur, sehingga dikhawatirkan ini akan berakibat kepada hilangnya burung yang ada di sekitar Yanuapnur, Pak. Jadi itu kira-kira Pak Sisar. Memang sekarang yang paling penting wisata burung itu adalah kelompok di desa itu lebih care atau lebih peduli untuk menjaga hutannya. Karena burung sangat tergantung kepada kelestarian hutan, Pak. Kalau hutannya diganggu, otomatis pun burung akan lari dari desa itu gitu. Gitu Pak Sisar. Baik. Terima kasih Pak Yusdi. Berikutnya mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak Yusdi. Kebetulan ya, saya adalah pelaku yang mendatangkan wisatawan kapal pesiar, Pak. Iya, Pak. Dengan adanya kejadian kapal pesiar yang agak masalah 2 tahun yang lalu, apakah saat sekarang sudah dibuat peraturan atau tata cara
kunjungan kapal pesiar, Pak. Silakan Pak Yusdi. Kapal pesiar ada macam-macam ya, Pak ya? Iya, kapal pesiar yang besar, Pak. Oh, yang cruise, sorry. Ya, cruise ship, betul. Ya. Gini Pak, kami memang sudah di daerah, kami sudah membuat regulasi Pak tentang apa yang boleh tidak boleh untuk kegiatan wisata dengan kapal di Raja Ampat. Memang kami masih ada sedikit trauma karena kejadian beberapa kapal yang salah kemarin ya. Ya. Dan itu memang itu menjadi perhatian kami juga Pak. Sampai dengan saat ini tahapan yang udah kita lakukan adalah kita membuat alur Pak untuk cruise. Tanggal 3 Desember besok akan ada presentasi akhir dari Kementerian Perhubungan ke kami Pemda Raja Ampat tentang alur yang telah dibuat Pak untuk cruise. Jadi cruise hanya boleh lewat alur itu, di luar itu nggak boleh. Karena itu juga salah satu yang kemarin dipermasalahkan oleh cruise Pak. Di Raja Ampat tidak ada alur. Nah, itu berkelitnya di situ. Nah sekarang Kemhub sudah membuat alur, Pak. Ya. Tanggal 3 Desember kita udah akan presentasi. Itu satu. Yang kedua, kita juga ada membuat draft regulasi, Pak, peraturan Bupati tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk cruise. Memang di Raja Ampat belum ada pelabuhan, Pak, untuk cruise. Tapi tetap kita menghendaki bahwa kapal cruise tidak jalan kemana-mana kecuali di tempat yang udah kita tentukan untuk titik labuhnya, Pak. Nanti dari titik labuh bisa menggunakan boat sendiri atau dengan boat masyarakat lokal gitu. Yeah. Ini bisa meminimalisir kecelakaan yang terjadi di laut akibat masalah alur dan juga masalah rambu-rambu yang masih sangat minim di Raja Ampat. Kemudian yang ketiga yang memang sempat heboh kemarin di media awal tahun sebelum pandemi COVID tentang asuransi lingkungan, Pak. Kita berharap semua kapal Raja Ampat bisa memiliki asuransi lingkungan. Tadinya kan kita minta deposit, tapi kemudian berubah, kita minta asuransi lingkungan, Pak. Jadi setiap kapal yang ke Raja Ampat itu harus bisa menunjukkan bahwa dia udah memiliki asuransi lingkungan, terutama dalam klausul tentang kecelakaan atau menabrak koral di Raja Ampat. Jadi asuransi lingkungan itu macam-macam, Pak. Tapi kalau umpama dia tidak punya klausul tentang kecelakaan menabrak koral, kami tidak akui itu. Tapi kalau di asuransi itu ada tercatat bahwa dia itu di cover juga, kecelakaan koral, itu kita terima, Pak. Oke. Jadi mungkin itu, Pak, itu yang ringkasnya apa yang sudah kita persiapkan di Raja Ampat dalam rangka mengantisipasi permintaan cruise lain yang ingin datang ke Raja Ampat. Yeah. Setelah itu juga dengan perhubungan kita terus berkomunikasi untuk membangun pelabuhan standar sehingga kapal cruise Raja Ampat bisa standar, Pak. Gitu. Ini masih terus berdiskusi dengan teman-teman. Yeah. Kemudian tahun depan juga akan dipasang beberapa rambu, Pak, di Raja Ampat, rambu-rambu laut yang sudah disurvei oleh navigasi. Kemudian tahun ini akhir tahun juga akan dipasang stasiun pengontrol untuk pergerakan kapal di Raja Ampat. Mudah-mudahan tahun depan itu udah operate di Raja Ampat sehingga teman-teman distrik navigasi akan bisa memantau, Pak, si kapal A ini dia kemana jalannya, gitu. Jadi terpantau jelas di radar kita dan sebagainya. Jadi ini upaya-upaya kita, Pak, di Raja Ampat dalam rangka meminimalisir kegiatan yang bisa berakibat pada kerusakan alam di Raja Ampat. Ya. Baik. Terima kasih, Pak, informasinya, karena menurut kami kapal pesiar itu memang sangat potensi untuk mendatangkan sangat banyak wisatawan dan penghasilan pun cukup lumayan, Pak. Asal kita bisa mengelola dengan baik. Jangan sampai mereka hanya singgah di tempat kita, tidak membelanjakan uangnya, hanya berenang-berenang, tidak berkunjung, itu sangat merugikan kita, Pak. Setuju, Pak Yongki. Jadi itu pun menjadi perhatian kami, Pak. Kalau bisa kita berharap kedatangan turis ke Raja Ampat dengan cruise itu juga ada kue yang mengalir di situ. Yes. Ya. Jadi tidak hanya datang, foto-foto, ketawa-ketawa, makan, kemudian hilang begitu saja. Ya. Kita berharap ada kue mengalir sehingga juga kehadiran wisatawan cruise itu dirindukan oleh masyarakat karena akan ada rezeki di situ. Betul, betul. Ya, kadang-kadang banyak pejabat kita, di kota-kota besar khususnya, mereka mengenakan landing fee yang sangat besar. Kami sebagai pengusaha tentunya berpikir
jangan terlalu besar landing fee itu. Kita usahakan mereka turun ke darat. Kita usahakan mereka membeli paket wisata, dan itu semua akan menjadi nikmatnya kue bagi masyarakat luas kita. Setuju, Baik. Pak. Terima kasih Pak Yusti. Mungkin ada tambahan pertanyaan yang lain dari Pak Ketua, Pak Paul, silakan. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya kepada Pak Yusti. Kalau Suaranya kurang keras sedikit, Pak. kurang keras, Pak. Maaf, Pak, saya menjadi orang alus. Terima kasih, Pak. Pak Yusdi. Iya, Pak Paul. Kalau membuat city tour di Waisai, kita tidak hanya melihat ke Raja Ampat atau di sekitarnya, tetapi juga ke penduduk di Waisai. Apa yang bisa dilihat di sana, Pak? Ya, Pak Paul, memang ini banyak pertanyaan orang gitu ya. Memang saat ini 95% tour operator sukanya ke laut terus, Pak. Sukanya ke pulau-pulau terus gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini juga bisa ke darat. Nah, di khusus Waisai sendiri memang di sini Waisai kan kita tahu ibu kota pemerintahan, Pak. Jadi memang sebagian besar di sini aspek jasa dan juga pemerintahan. Tapi walaupun demikian, ada juga beberapa objek menarik, Pak, yang udah kita siapkan di Waisai gitu. Yang pertama tadi selain Ibu Reno sampaikan tentang festival, mudah-mudahan ke depan bisa digabung dengan festival, Pak. Karena selama ini paket yang kita buat itu festival dan paket City Tour Raja Ampat. Nah, sekarang kalau kita bicara non-festival saja atau City Tour saja, ada beberapa, Pak, yang bisa dilihat di ibu kota Waisai. Mulai dari kuliner, kemudian objek wisata, Pak ya. Jadi sekarang itu yang di Waisai yang orang sering kunjungi adalah yang pertama melihat Kali Biru, kemudian melihat air terjun yang ada di Melibit, kemudian orang pergi ke kebun buah naga yang ada di perumahan 300, kemudian orang melihat gua di bandara, kemudian orang melihat burung cendrawasih di Warakesi, dan melihat keindahan pantai di Pantai Saleo di kota Waisai. Jadi dalam sehari pun sebenarnya itu kurang, Pak, kalau kita bisa menikmati semua yang ada di kota Waisai. Kalau mau lebih santai, 2 hari bisa melihat berbagai macam potensi di Waisai. Tapi sekali lagi, ini kami terus berkoordinasi dengan teman-teman di travel, Pak. Jadi kita pun minta ke teman-teman travel lokal di sini, kalau bisa juga dibuat city tour di kota Waisai, sehingga kalau misalnya kondisi ombak, misalnya di Raja Ampat, orang tidak perlu khawatir. Cukup datang ke Waisai dan bisa menikmati potensi di darat di sekitaran Waisai, dan juga tidak kalah menarik dibandingkan dengan potensi-potensi laut yang ada di Raja Ampat, Pak. Saat ini kemarin waktu kita liburan cukup panjang akhir bulan kemarin itu, banyak sekali orang yang menikmati Kali Biru, kemudian orang menikmati air terjun, dan juga beberapa macam spot yang ada di kota Waisai, Pak. Jadi memang sesungguhnya tidak kalah dan memiliki keunikan lain dibandingkan wisata laut di Raja Ampat. Jadi kalau Pak Paul dan teman-teman dari Intoa bisa membuat paket itu, saya pikir terbuka peluang, Pak, karena memang di sini di kota Waisai juga punya objek yang luar biasa, bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ke depan jika memang kondisi laut kurang bersahabat, dan cukup di kota Waisai saja. Baik. Terima kasih, Pak. Satu hal lagi, Pak. Kalau Bapak tadi menyebut ada tempat untuk tarian, festival, saya masih ingat, saya ke sana sekali diundang oleh Kementerian Desa Tertinggal menjadi pembicara di tengah kota Waisai. Maaf, saya Bapak sudah buat barangkali, yaitu pusat kerajinan tangan. Ya, Pak. Silakan. Iya, memang kita udah ada konsepnya, Pak. Kebetulan saya juga baru selesai ikut meeting tentang rencana pembangunan pusat kuliner dan pusat handicraft Raja Ampat, Pak, difasilitasi oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Ya. Kebetulan kan Bapak Ibu, Pak Paul, Pak Yongki, teman-teman semua, Raja Ampat tahun ini masuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas, Pak.
Kita lagi menyusun master plan sekarang, mudah-mudahan dengan masuknya Raja Ampat sebagai 10 DPP itu kita akan mengikuti jejak Labuan Bajo, Pak. Tentunya kita juga akan disiapkan berbagai macam sarana prasarana ya di sini, kemudian penyiapan berbagai macam pusat kerajinan, kuliner, juga yang paling penting di sini konsen kami di SDM, Pak. Kita berharap di Raja Ampat sekarang akan menjadi pusat studi untuk pariwisata di tanah Papua, sehingga kampus wisata di Raja Ampat ini akan menjadi penyuplai SDM untuk teman-teman industri yang ada di sekitaran Papua, dan tentunya juga ini menjadi salah satu syarat semakin baiknya pelayanan oleh industri kepada wisatawan, Pak. Jadi memang sekarang belum ada pusat, Pak, tapi memang masih tersebar. Tapi ke depan sudah dibahas dengan Kementerian Perdagangan, Pak, akan dibangun pusat kuliner dan pusat handicraft Raja Ampat, Pak. Nah, kita berharap segera terrealisasi dan ini menjadi salah satu juga ikon Raja Ampat, sehingga orang tidak perlu jauh-jauh dan cukup mengunjungi pusat kuliner dan pusat handicraft di Raja Ampat, Pak. Pak Yusdi. Baik. Tolong nanti Pak Yusdi kasih WA Pak Bapak, dan kita bisa berkomunikasi, Pak Yusdi. Bisa, Pak Paul, bisa tanya ke Bu Reno ya, nomor saya gitu. Oh, ada di Ibu Reno. Iya, kalau saya sampaikan sini tidak etis kalau nanti dipikir etis saja, saya, Pak. Etis saja. Dipikir di sini saya kampanye nanti. Boleh, kami ini orang bebas, Pak. Siap, saya tulis di chat. KPK loh, Pak. Saya tulis di chat, Pak. Oke, baik, nanti saya minta Ibu Reno aja. Ada di chat juga, Pak, nanti. Boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusdi. Yang terakhir, Pak, saya mau tanya teman saya, sahabat saya Pak Cesar. Pak Cesar, tolong berbagi dengan, saya tahu ceritanya, tapi Bapak berbagilah dengan teman-teman sini, masih ada waktu 5 menit, Pak. Mengapa orang di Kisar matanya biru dan lebih cantik daripada orang Ambon yang lain, gitu loh, Pak. Atau orang Indonesia. Mengapa orang Kisar di Maluku lebih cantik dari orang Indonesia? Lebih ganteng dari Pak Yongki dan saya, gitu loh, Pak. Dan Pak Cesar. Kedua, mengapa di Aru dan Tanimbar, barangkali saya tidak tahu, ada satu pulau kecil di sana yang punya kanguru, gitu loh, Pak. Dan yang ketiga itu belut, Pak. Itu teman-teman itu, saudara-saudara saya belum tahu. Saya sudah datang, sudah lihat, sudah pegang sih. Tolong diceritakan kenapa ratusan belut begitu jinak dan orang di situ dilarang makan belut. Silakan, Pak. Baik, Pak Paul. Saya mencoba menjawab ya, Pak Yongki. Suaranya hilang, Pak Cesar. Ya. Halo, Pak Yongki. Ya, silakan. Dengar, Pak. Kalau matanya biru di posisi Pulau Tanimbar dan Maluku Tenggara Barat di Kisar, itu memang seperti kita tahu bahwa orang masa penjajahan Portugis juga masuk cukup lama di daerah perbatasan Pulau Kisar, Pak. Tetapi yang saya tidak tahu yaitu mereka ada satu tradisi yang saya sendiri tidak dapat sampai sekarang, yaitu bagaimana mereka punya cara hidup orang Kisar yang bisa lebih putih, Pak. Kalau kita kan tahu mereka semua orang pantai itu kita hitam-hitam, tapi orang di daerah Kisar itu lebih putih, Pak. Saya tidak tahu apakah mereka lebih dekat dengan Australia dan pendudukan lama atau mereka semua putih. Pak Paul saja orang timur dekat dengan putih. Kalau yang saya tahu itu mereka punya cara hidup tradisional yang dulu-dulu yang ada, Pak, pada mereka. Dan mereka sampai sekarang mereka tidak terbuka buat budaya mereka. Kemudian untuk yang Walabi, Pak, kanguru, itu kalau itu sudah cerita dalam sejarah Wallacea, Pak. Jadi memang terjadinya runtuhnya gunung es yang tadinya kita semua dari Maluku sampai dengan Australia itu satu, namun karena ada pergeseran
sehingga banyak juga satwa-satwa yang ada di daerah Australia juga hanya terdampar di daerah Pulau Aru, Pak. Di daerah Kisar dan Tanimbar tidak ada, hanya di Aru. Hanya sama dengan seperti burung kakatua hitam. Hanya ada di Pulau Aru, di pulau-pulau lain tidak ada. Jadi itulah yang membuat perbedaan, Pak. Pertanyaan ketiga, mohon maaf saya tidak dengar, Pak. Tentang Bapak pebelut. Belut itu di Maai itu itu ratusan malah barangkali ribuan dan orang bermain-main dengan belut. Mengapa orang lokal dilarang makan belut? Tidak boleh ambil itu. Padahal di Jepang mahal sekali harganya. Orang Wai khususnya menganggap belut yang ada di kali mereka itu sakral, Pak. Jadi itu belut yang dicacah nenek moyang mereka. Dan pertama kali mereka datang ke desa itu, mereka menemukan air. Jadi kalau orang dari Pulau Seram itu datang ke Pulau Ambon dan mereka biasanya lempar tombak, Pak. Jadi di mana mereka tombak itu jatuh, maka di situ pasti dekat air. Nah, orang Wai salah satunya yang wah, kasihan ya. Tapi ceritanya bagus sekali Pak Yongki. Ya, itu menjadi objek yang menarik bagi wisatawan. Baik. Pak, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin Pak Pranoto ingin mengajukan pertanyaan yang terakhir untuk sesi kita kali ini. Silakan Pak Pranoto. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf agak terlambat. Pertanyaan untuk Pak Yusti terkait dengan kebudayaan Pak Yusti. Jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman yang akan berwisata di darat, tentunya kan akan berhubungan dengan kebudayaan, baik itu tentang pola hidup atau mungkin dengan tarian atau mungkin dengan kesenian yang lain. Untuk saat ini yang mungkin sudah bisa dieksplor atau bisa ditunjukkan kepada wisatawan, kira-kira apa saja Pak? Terima kasih. Ya Pak, baik. Kalau tadi pertanyaan Pak Paul itu city tour khusus di ibu kota Pak, di Waisai. Nah kalau pertanyaan Bapak tentang budaya, itu bisa saja di semua desa Pak di Raja Ampat. Nah memang kalau bicara festival budaya sendiri, di Raja Ampat ada khusus Pak, namanya Festival Suling Tambur. Itu di situ luar biasa sekali pesta adat budaya Raja Ampat tentang Suling Tambur Pak. Kemudian ada Festival Sasi Pak yang tadi Ibu Reno sampaikan. Itu yang betul-betul sakral untuk bagaimana kebudayaan masyarakat Raja Ampat terhadap penghormatan pengolahan sumber daya alam. Nah, di luar kegiatan besar ini, tarian, lagu, dan berbagai macam atraksi-atraksi kebudayaan masyarakat bisa didapat, tapi memang belum seperti hari-hari di Bali memang ada ritualnya, Pak. Biasanya kalau Bapak membuat paket harus ada perjanjian dulu, karena di Raja Ampat kan ada banyak desa, Pak. Jadi Bapak fokus ke desa mana dulu, kemudian bisa dimulai dibina kerjasama di sana, buat perjanjian setiap ada tamu Bapak, mereka akan menampilkan atraksi budaya yang dimiliki oleh masyarakat, Pak. Jadi secara prinsip semua siap, Pak, semua punya, tetapi memang biasanya ini akan ada pada saat ada event-event atau acara-acara yang memang sengaja memang mengundang mereka. Tetapi kalau memang beberapa contoh teman-teman operator, mereka membuat MOU dengan kelompok di desa, kemudian setiap hari apa akan ada paket tour dan datang ke desa bisa menikmati kuliner, bisa menikmati kerajinan tangan, tari-tarian, lagu dan sebagainya, Pak. Jadi itu yang saat ini memang dimiliki oleh masyarakat di Raja Ampat, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yusti. Pak Pranoto cukup jawabannya saya pikir ya. Pak Yongki. Ya, Pak Yongki. Pak Kirtia, silakan Pak Nyoman Kirtia. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau mau lihat burung cendrawasih itu kan di Papua atau Raja Ampat. Tapi kalau mau lihat tariannya datanglah ke Bali.
Jadi ini kerjasama yang sangat bagus antara destinasi Bali dan Raja Ampat ataupun Papua. Makanya setiap ada kegiatan dulu dari Raja Ampat atau Papua, di Bali kita suguhkan tarian burung cendrawasih. Jadi yang sementara memang tariannya masih simpel di Raja Ampat atau Papua. Mungkin suatu saat kami akan bekerjasama dengan Pak Yusdi dan Pemda. Nantinya ada yang jalan-jalan ke Bali barangkali, sehingga kami bisa kolaborasikan dengan sekolah-sekolah tari yang ada di Bali, sehingga nantinya apa yang sudah ada di sana bisa sedikit dikombinasikan dengan tari Bali sehingga menjadi lebih menarik gitu. Nah, kurang lebih itulah yang kami dapat sampaikan. Kemudian mengenai cuaca, tadi ke Pak Cesar, ke kami di Raja Ampat, itu memang yang Raja Ampat itu dikenal cuaca yang baik itu adalah Oktober to April gitu ya. Tetapi kami di Sentral Raja Ampat itu operate all year round. Tapi kalau misalnya yang terletak di Pulau Misol di selatan sekali, karena angin selatannya cukup kencang antara Juni, Juli sampai September, itu yang biasanya ada resort yang close gitu. Jadi prinsipnya kami operate di Sentral Raja Ampat itu all year round. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman entah domestik ataupun tamu mancanegara akan bisa datang setiap saat. Dan untuk selama COVID ini kami sebetulnya sangat fleksibel. Kalau datang misalnya bergrup akan lebih baik 10 orang misalnya. Kemudian kalau harga nggak match bisa diberitahukan kepada kami berapa budget yang ada. Karena dengan pemerintah pun kami sekarang demikian juga. Pada saat ini ada grupnya Bea Cukai ada di resort kami. Kami sangat negotiable agar kita semuanya bisa bergerak. Saya rasa itu yang saya bisa tambahkan. Dan Pak Yusdi, terima kasih sudah menyisihkan waktu walaupun ada di negeri orang, di pulau orang. Pak Yusdi sekarang tidak ada di Raja Ampat, tapi sudah menyisihkan waktunya untuk bisa join sama kita. Terima kasih Pak Yusdi dan teman-teman sama-sama semua. Pak Nyoman. Ya. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Yusdi. Saya pikir acara kita sangat menarik. Apa yang perlu disampaikan tentang Raja Ampat dan Maluku sudah disampaikan dan sudah ditanyakan dalam acara Tanya Jawab. Berikutnya mungkin Pak Ketua akan menutup pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan jadwal berikutnya adalah destinasi yang juga menarik. Silakan Pak Ketua, Pak Paul untuk menutup acara kita sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Yogi, Bapak dan Ibu. Makin hari kita membuat program ini, sharing pengetahuan dan destinasi. Itu makin cantik saja. Makin berguna bagi kita di industri ini. Kalau mereka yang merasa tidak berguna, itu lebih baik pindah bisnis saja. Bukan di inbound tour operator. Bukan di BPW. Maaf, saya harus mengatakan ini karena IINTOA itu harus memilih betul-betul anggota. IINTOA membutuhkan betul-betul anggota yang dibutuhkan oleh pemerintah membangun pariwisata di negara ini. Itu hasil pertemuan saya kemarin dengan orang pemerintah, dari Dirjen Pemasaran dan dari Dirjen Industri sendiri, yang kurang lebih menyampaikan seperti itu. Artinya, kita serius mengembangkan destinasi, kita serius menangani semua. Nah, tadi kita dengar Pak Ibu Reno, ditambah Pak Nyoman Kirtio, ditambah Pak Cesar, itu luar biasa memaparkan kepada kita kelebihan, keunggulan daripada destinasi-destinasi yang kita miliki di negara ini. Luar biasa. Tadinya Pak Nyoman kita mau menggabungkan, saya dengan Pak Yongki, mau menggabungkan Aceh dengan Papua. Tetapi kemudian karena Aceh sulit dihubungi, kita kawinkan
Maluku dengan Papua. Luar biasa. Mungkin lain kali Papua Barat di Raja Ampat. Nanti yang akan datang kita beri Papua dengan Aceh. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat yakin Bapak dan Ibu membutuhkan program ini seperti saya sangat membutuhkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari agen-agen kita di luar negeri tentang destinasi yang selama ini banyak di antara kita. Ya, saya juga tidak banyak memahami 100%. Tetapi dengan adanya program ini, kita menjadi lebih pintar daripada sebelumnya. Saya kira itu saja Pak Yongki. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Yongki yang sudah menyiapkan acara ini begitu bagus dan sekaligus menjadi moderator kita yang paling cakep pada hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hai Reno.